Ya, selamat malam teman-teman Maskur Channel. Kita berjumpa lagi di malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman di Maskur Channel. Dan kali ini kita gimana ini? Jadi kita akan menelusuri salah satu tempat nih Mas Pur. Ya. Tempat ini tuh sebuah gereja yang sudah lama tidak digunakan nih. Ya. Dan posisinya kita ada di pinggir jalan besar ya Mas Pur. Ya. Jadi mungkin nanti kalau ada suara riuh-riuh kendaraan mohon dimaklumi ya teman-teman. Dan kisah dari gereja ini Mas Pur, mungkin Mas Pur sudah mendapatkan beberapa informasi kenapa gereja ini tuh akhirnya terbengkalai dan tidak ada tidak digunakan kembali gitu. Ya. Dan sudah berapa lama gereja ini tidak beroperasi lagi? Ya, ini ya Mas Yodi ya dan teman-teman ya, kalau menurut informasi dari warga sekitar ya Mas Yodi, jadi ini gereja ini memang sudah lama sebenarnya. Ya. Tetapi tidak terpakai lagi itu karena ada sebuah musibah ini Mas Yodi ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu ini gereja ini terbakar. Oh, terbakar ya Mas Pur? Ya betul. Itu mungkin penyebabnya karena konsleting listrik ya, atau apa gitu? Ya kalau dari warga sekitar sih dulunya memang karena konsleting listrik. Akhirnya membakar gereja ini dan akhirnya gereja ini tidak digunakan kembali ya Mas Pur? Ya betul. Tapi tidak ada mungkin perbaikan kembali untuk gereja ini Mas Pur? Ya, mungkin karena memang terlalu ini ya Mas Yodi, sekitar bisa dikatakan semuanya mungkin terlalap api ya Mas Yodi. Jadi pertimbangan mungkin untuk membangun lagi ataupun dioperasikan lagi itu mungkin lebih baik dipindah seperti itu. Karena memang kita melihat sendiri ya Mas Yodi ya, jadi di bangunan depan itu sudah tidak ada atapnya. Ya. Sudah banyak yang mungkin dulunya sampai melalap seperti kayu-kayunya ya. Ya. Jadi ini tinggal seperti masih ada puing-puingnya. Tapi memang nanti di belakang dan juga di samping itu masih ada ruangan yang tergolong masih utuh seperti itu Mas. Ya. Jadi hanya bagian depannya saja ya Mas Pur yang terbakar dan atapnya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Ya. Tinggal puing-puing saja. Ya. Ya, mungkin kita langsung coba untuk explore ya Mas Pur. Ya. Karena pasti teman-teman juga penasaran. Betul. Gimana sih keadaan dari gereja yang terbengkalai ini? Ya. Mungkin kita mulai dari belakang kita dulu ya Mas Yodi. Mulai dari sana. Ya. Oke, kita langsung sana aja. Nah, ini bisa dilihat ya Mas Yodi, seperti kanan-kanan kita ini sebenarnya ada sebuah ruangan-ruangan ya. Ada beberapa ruangan. Ya. Ini juga ada sebuah ruangan Mas. Ya. Jadi ini tuh kayak sebuah mungkin bisa dibilang di sana juga ada toilet teman-teman. Tapi karena di sini banyak sekali rumput-rumput liar ya Mas. Jadi kita nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, walaupun menurut saya energi dan mungkin entitas seperti yang besar tuh ada di semak-semak yang sebelah sana Mas Yodi. Tapi karena memang kita nggak bisa masuk ya, akses sudah tertutup oleh tumbuhan-tumbuhan teman-teman. Jadi sangat ini ya lebat sekali. Ya, karena sudah lama, sekitar ada 10 tahun ini Mas Yodi nggak dipakai ya. Sudah cukup lama sekali. Dan mungkin kita bergeser ke toilet-toilet ya Mas Yodi ya. Boleh. Kita coba lihat. Ini dapur ya kayaknya ya. Ya, seperti ada kayak seperti ada dapur. Tatakan kompor untuk memasak seperti itu ya. Dan ini ada beberapa sih toiletnya ya. Ya bisa dikatakan toilet di sini banyak sekali ya Mas Yodi ya. Karena mungkin kan para jemaat ya dulu untuk banyak yang datang kan seperti itu. Ya. Kalau mungkin toiletnya sedikit kan nanti banyak yang antri seperti itu ya Mas Yodi ya. Karena dibuat cukup banyak ya Mas Pur. Iya.
Untuk toilet sih sebenarnya masih bagus ya Mas Dodi ya. Seperti lantainya dan juga apa itu kayak temboknya itu masih belum rusak banget gitu. Cuma memang di atasnya ya udah banyak yang bolong ya ini ya. Iya. Memang bisa dikatakan ini masih tergolong masih bagus ya, teman-teman. Walaupun sudah lama, tapi masih tergolong bagus sih. Kalau untuk kamar mandinya ya, di sini saya belum merasakan sih Mas. Jadi mungkin nanti kita coba ke ruang-ruangannya ya. Ya. Karena memang di sini mungkin masih apa ya, energinya belum kuat ya Mas. Belum ya. Saya juga merasakan masih biasa saja. Ya. Mungkin kita langsung bergeser ya. Karena ini lagi. Cuma komplek kamar mandi dan tempat masak ya tadi ya Mas Dodi ya. Karena juga apa namanya, gereja ini tuh cukup luas ya Mas Pur. Ya. Jadi masih ada banyak sekali. Beberapa ruangan masih banyak. Ruangan. Itu mungkin kita masuk saja sekarang. Oh iya. Ini juga habis hujan ya Mas Dodi, jadi agak ini agak sih basah teman-teman. Ya basah. Hati-hati ya Mas Pur. Iya. Ya. Di sini ada 3 kamar ya Mas Dodi, seperti 3 ruangan ya. Ini kondisinya sebenarnya masih bagus, tapi memang kembali lagi ke atap ya. Atap kan mungkin banyak yang genteng yang bocor dan sebagainya ya, jadi ya. Karena memang apa namanya, mungkin memang di setiap bangunan itu kalau atap mungkin paling ini ya Mas, paling apa, cepat rusak. Ya, cepat rusak benar. Dan di setiap kamar itu mungkin berukuran sekitar 2x3 ya Mas Dodi ya. Dan mungkin Mas Dodi apa yang dirasakan dulu? Kalau coba saya merasakan di sini Mas Pur, kayak mungkin ada seperti bau-bau, cuman ini masih samar gitu Mas. Ya. Masih belum tercium sangat kuat ya. Ya. Dan ini ada beberapa botol juga di sini. Kira-kira apa ya ini Mas Pur? Mungkin Mas Pur bisa menjelaskan. Ya. Kalau menurut saya ya karena sudah lama tidak terpakai dan juga bisa dibilang di pinggir jalan juga ya Mas Dodi ya. Jadi memang beberapa oknum itu yang memanfaatkan tempat ini untuk berbuat ya bisa dikatakan tidak baik lah ya Mas Dodi ya. Jadi saya melihatnya itu memang di sini seperti untuk tempat minum ataupun untuk pacaran dan sebagainya itu Mas Dodi. Karena ada yang membisikkan tempat ini tuh ada yang berpesan sih, tapi nanti mungkin di sesi akhir mungkin kita bisa menggali informasi lebih lanjut lagi. Memang di tempat pertama tadi yang entitas besar itu seperti mau menyampaikan, tapi saya tahan dulu karena kita akan menyelesaikan ekspor dulu seperti itu Mas Dodi. Dan ini di sini pun sudah mulai terasa panas ya Mas Dodi. Ya, tapi ada yang berbeda. Ya. Rasanya tuh kayak di belakang saya tuh ada kayak gimana ya? Kita tuh seperti di ruangan itu seperti ada yang mereka mengawasi kita. Gitu. Ya betul. Karena memang ini ya Mas Dodi ya, residual energi kan tidak bisa jauh dari tempat sebelumnya. Sebelumnya dipakai seperti apa. Ya. Dan saya itu merasakan memang masih seperti aktif gerejanya itu Mas Dodi. Jadi masih seperti riuh apa itu kalau sedang beribadah seperti itu. Jadi masih ada kayak nyanyian-nyanyian seperti itu masih terdengar. Nah kalau di sini sendiri Mas Pur, mungkin Mas Pur sudah mendapat visual beberapa makhluk astral yang ada di sini Mas Pur? Ya, kalau di sini memang di setiap kamar ini dihuni satu-satu ya Mas Dodi ya. Sosoknya sendiri pun seperti wanita yang mungkin dulunya di sini kan tidak hanya peribadatan. Jadi memang untuk seperti apa ya, kalau dibilang itu seperti biarawatinya pun juga tinggal di sini seperti itu Mas Dodi. Jadi ada yang
untuk organisasi, kalaupun untuk pertemuan seperti ini ya, kayak mungkin kalau masjid itu ada seperti donasi dan sebagainya seperti itu. Dulunya itu tempat ini bukan cuma gereja tapi juga untuk belajar biarawati seperti itu. Karena kan ada beberapa kamar yang untuk menginap ya Mas Yudi ya. Jadi sosoknya itu juga seperti perempuan ya, masih lengkap memakai seperti itu. Ya, tapi juga menurut saya ini positif ya. Jadi makhluknya itu tidak mengganggu ya Mas? Tidak mengganggu ya. Tapi entitas besar nanti yang memang menurut saya itu sudah seluruh jiwa dan raganya itu memang ditempatkan di sini. Jadi nanti kita gali informasinya, karena tadi udah mau menyampaikan sih ada pesan tapi saya stop dulu. Nanti kita di akhir sesi nanti bisa. Ya, nanti bakal ada pesan-pesan yang betul, yang pasti akan itu disampaikan. Mungkin kita bisa bergeser lagi. Kita lebih bergeser ke ruangan yang lebih besar ya Mas Yudi ya, yang ada di sebelah sana. Oke teman-teman, ikuti terus Mas Pur Channel. Oke ya teman-teman, jadi kita sedang menyusuri menuju ruangan utama ya. Dan memang bisa dilihat ya, aksesnya udah sangat lebat sekali ya Mas Yudi. Iya. Padahal tim survei bilang di sini masih kayak belum ada banyak tumbuhan-tumbuhan gini. Dan memang sangat cepat sekali ya tumbuhan ininya ya, karena sudah lama nggak diurus. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, penambahan dari ruangan yang mungkin ruangan utama ini. Jadi banyak sekali seperti bilik-bilik kamar-kamar gitu ya Mas Bro? Iya, seperti kamar. Ini ada beberapa dari sini sampai sini. Dan nanti di sana juga masih ada. Dan memang yang tadi saya sampaikan ya Mas, jadi memang seperti para biarawati ataupun pengurus dari gereja ini tuh ada tempat yang untuk menginap ya Mas Yudi. Jadi memang banyak sekali, seperti kamar-kamar tuh banyak sekali. Jadi ini juga masih ada kasur Mas Bro? Mungkin bisa mendekat ya. Ini ada sebuah kasur. Ya ini masih tertinggal kasur ya di sini. Karena memang untuk kamar tidur ya Mas Yudi ya. Ukurannya sih juga sama sekitar 2x3 ya, tidak terlalu luas. Karena mungkin untuk sendirian ya Mas Yudi. Dan juga masih sama ini atap-atapnya juga mengeropos. Betul. Ini juga kalau Natalan ya Mas Yudi ya. Ini dia ada kayak ornamen gitu. Ornamen seperti Natal seperti itu. Kita mungkin sambil jalan juga. Kita sambil jalan aja. Karena masih banyak ruangan dan kamar-kamar ya. Tapi memang rasanya lebih lembab ya Mas Bro tempat ini. Karena di atapnya sih sudah parah ya kalau di sini ya Mas Yudi ya. Sudah parah sekali. Kemana nih Mas Bro? Mungkin kalau saya sih, kalau untuk di kiri itu memang semuanya kamar ya. Dan menurut saya ini entitasnya masih sama. Dan kalau saya rasakan memang yang nanti di seperti ruang utamanya nanti di situ Mas Yudi. Oh di sana ya? Iya. Kita akan coba kemana Mas Bro? Ke sana? Coba ke sana langsung aja. Oh iya. Di sini juga masih sama seperti kamar mandi dan juga dapur ya. Nah, kita coba ke ruangan utamanya ini. Wow. Oke, teman-teman. Mungkin kita di sini dulu. Jadi ada sesuatu hal yang cukup menarik nih teman-teman. Jadi setelah kita memasuki di sini, ternyata ada ini kalau saya menangkapnya itu untuk seperti jalangkung begitu. Jadi ada oknum yang memakai tempat ini tuh untuk bermain-main dengan hal-hal gaib ya Mas. Betul. Dengan cara ini
ada sebuah lilin dan ada kain putih dan juga seperti papan ya. Ini, Mas Bro. Ada bertuliskan ya dan juga tidak. Ya. Dan ini juga ada. Ini ada seperti syarat bunga-bunganya ya. Itu juga ada pensil, alat tulis juga. Yang ini kalau saya menangkapnya ini memang digunakan oknum ya. Ini untuk bermain-main lah dengan mereka. Kalau saya sih menangkapnya ini orang-orang yang gimana ya, maksudnya itu penasaran dengan hal seperti ini. Dan mereka bermain dengan seperti ini ya. Ya mungkin untuk apa namanya, karena oknum-oknum mungkin ini juga penasaran dengan hal gaib, akhirnya mereka mencoba untuk berinteraksi ya. Dan mungkin juga menghilangkan rasa penasaran mereka gitu. Saat benar nggak sih hal gaib itu ada ya kan. Mungkin dengan cara seperti ini mereka bisa melihat jawabannya gitu. Dan kalau dari menurut Masku sendiri, apakah hal-hal seperti ini tuh dibenarkan gitu? Ya, kalau saya sih seperti ini memang seperti untuk mempermainkan mereka sih, Mas Dodi. Jadi mungkin nanti banyak pesan sih sebenarnya. Seperti ini kan tidak dibenarkan ya, Mas Dodi. Karena permainan seperti ini nanti bisa berefek samping seperti gila bisa, seperti nanti tidak terima sosok yang di sini, dan nanti bisa di seperti di apa itu ketempelan gitu, Mas, bisa sampai rumah itu bisa. Oke ya, Mas Dodi, kita coba untuk bergeser lagi. Ya, ini ada sebuah ruangan yang cukup luas ya, Mas Dodi ya. Ya, ini kita memasuki sebuah ruangan lagi ya. Yang menurut saya ini memang sebuah kamar-kamar juga. Ternyata lebih banyak kamar-kamar ya, Mas Kur, di tempat ini ya. Di tempat ini memang lebih banyak kamar-kamarnya ya, Mas Dodi ya. Mungkin kita coba lagi ke sini, Mas Dodi. Ini ternyata masih luas ya. Ya mungkin di sini aja karena memang semua ruangan sama ya, jadi nggak terlalu jauh beda sih. Dan ini ada burung teman-teman. Ya ada Pak Seriti. Itu sampai membuat sarang juga ya. Mungkin Mas Dodi apa yang dirasakan, mulai merasakan apa? Wah, ini di sini hawanya terasa sekali, Mas Bro. Ya. Lebih panas lagi nih daripada yang tadi. Betul. Di sini lebih pengap, lebih panas ya, karena beberapa ruangan dan juga banyak juga ya sosok yang di sini. Ya, ini sebenarnya mereka penasaran juga sih, Mas Dodi ya, seperti ada apa di sini seperti itu. Banyak yang mengerobot kita juga sih sebenarnya. Mereka pingin berkomunikasi, pingin tahu juga apa kita kesini mau apa seperti itu. Karena memang ini banyak seperti dibagi-bagi seperti itu. Jadi di ruangan depan ada sosok sendiri. Kalau di sini sih lebih kepada sosok laki-lakinya itu lebih dominan. Nah, seperti apa, Mas Bro? Mungkin bisa diberi gambaran ya pada teman-teman, sosok laki-laki ini bentuknya seperti apa, dan wujudnya itu seperti apa ya? Mungkin bisa Mas Bro beri gambaran gitu. Ya, kalau yang dominan ya saya ini sih sebenarnya random banyak, tapi yang mungkin penguasa di sektor ini ya, karena ini kan berbeda-beda tempat. Ini sosok seperti kayak tumbal jalanan seperti itu. Tumbal jalanan? Ya, karena kan ini kan gerejanya di depan kita itu jalan utama yang besar ya, yang itu lintas provinsi. Jadi seperti kayak
orang yang melakukan pesugihan warung seperti itu, warung makan. Ya. Nah, tumbalnya itu dicarikan di jalan. Dan akhirnya terserap ke sini atau ya, bagaimana? Karena memang yang punya itu seperti tidak menghiraukan lagi, jadi cuma lupa seperti itu. Kan itu kalau pesugihan itu kan ada seperti 40 hari harus kembali lagi memperbarui seperti itu ya Mas. Jadi kalau yang ini sih pemiliknya itu tidak memperbarui lagi. Jadi seperti yang dilepas itu sudah dibiarkan seperti itu. Jadi seperti sosoknya itu sudah tidak mencari lagi dan akhirnya keserap ke sini karena ini kan bangunan kosong yang bertahun-tahun itu kan menyerap energi ya Mas. Ya. Jadi dianya ini langsung menempati di sini sudah tidak di jalanan lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya. Mungkin kita bisa coba bergeser lagi Mas Kur. Ya, kita coba kemana? Ke sana. Iya. Saya juga penasaran di sini. Ya. Oh ini tembusannya sana. Ya di sini kamar-kamar juga ya maksudnya. Ini seperti cuma ini sih memutar seperti itu ya. Mas Kur. Ya. Wah di sini saya merasa lebih beda lagi Mas Kur. Ya. Ceritakan ke teman-teman apa yang dirasakan Mas. Ini saya juga sangat panas sekali ya. Panas sekali teman-teman. Jadi emang apa ya? Dari masuk sana dari awal sampai sini itu tuh seperti berlapis-lapis ya Mas Kur. Jadi suhunya tuh benar-benar naik sampai ya ini gerah sekali sampai ini ya karena panas sekali, pengap dan yang saya ceritakan sosoknya itu ada di sini. Kayak seperti mencium bau agak busuk Mas Kur di sini. Ya. Karena emang sosoknya itu tadi Mas Yodi ya. Jadi sosoknya ada di sini yang pesugihan tadi dan nih makin kenceng ya. Baunya semakin kuat teman-teman. Ya. Jadi dan saya merasa agak gimana ya? Tidak nyaman gitu. Ya. Karena memang sangat ini ya ngap sekali ya. Bau sekali teman-teman. Baunya itu sangat menyengat. Dan di sana masih ada ruangan lagi. Ya, coba kita ke sana ya. Makin kenceng ya nyarinya baunya. Ini jadi ada toilet lagi teman-teman. Ya. Oh ini ada seperti dapur. gayung gitu ya. Ya. Dan menurut saya nih dapur juga sih Mas Dodi yang di situ ya. Jadi ini sudah hancur sekali ya. Ya mungkin kita ini aja yang sosok ini memang mengarahkan kita ke apa itu yang jalangkung tadi yang kayak dibuat itu tadi. Mungkin coba kita ke sana aja ya karena ini review kita coba sampai sini ya yang di sektor ini ya Mas Dodi ya. Ini sudah paling belakang, sudah paling ujung. Kita nanti ke sana sambil beralih ke bangunan yang sektor sana tadi ya. Ya kita keluar ruangan lagi ya Mas Dodi ya. Dan ini kita balik di sebuah tempat tadi ya tempat tadi yang digunakan untuk bermain-main dengan seperti ini ya. Beliau juga masih membuntuti kita dia tadi ya. Jadi beliau mengarahkan kita ke sini lagi. Mengarahkan ke sini karena kurang tahu juga. Jadi coba komunikasi lagi. Tapi beliau cuma di belakang kita ya. Permisi. Selamat malam. Bisa bicara dengan siapa saya? Kenapa Ki? Kita nggak mengganggu ya. Di sini kita cuma mau explore. Bisa beritahu namanya siapa? Buto. Buto Cakil. Bukan ya teman-teman. Buto.
Ada apa Mbah di sini Mbah? Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Hah? Ada yang mau diceritakan di sini? Kenapa? Kenapa dengan ini? Oh ini apa? Ini ada orang yang bermain-main dengan ini, tapi bukan kita Mbah. Jadi di sini kita cuma explore aja. Ini bukan perbuatan kita. Kita juga cuman apa? Mengulik-ngulik tempat-tempat sini aja, nggak bermain-main dengan ini. Kenapa Mbah? Jangan ditendang Mbah. Hah? Kenapa? Ada apa? Mbah Kuto? Kenapa ini? Mau ini? Sampaikan saja. Cupo aku. Ya kita di sini nggak bermain-main ya Mbah. Kita di sini cuma explore saja. Kita nggak ada maksud untuk mengganggu. Ya mungkin ini oknum lain yang bermain-main di sini. Jadi bukan kita ya Mbah ya. Mbah. Aku nampak ke nantang aku ngopo mlayu. Siapa Mbah? Orang yang bermain di sini. Kenapa? Kenapa alasannya? Kok nampakin di depan orang itu? Mungkin Mbah merasa terganggu di sini karena ada permainan ini. Aku kosong ditantang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mbah merasa seperti ditantang karena ada oknum yang bermain-main di sini. Nggak apa-apa Mbah, kita di sini cuma explore aja ya. Kita nggak akan main-main kayak gini. Jadi mungkin Mbah Kuto nggak usah khawatir. Ada yang mau disampaikan lagi Mbah? Mbah? Ada yang mau disampaikan lagi? Ono meneh kong ini. Itu salah ya aku. Ya, nanti kita coba ngomong sama pengurus di sini supaya nggak boleh dipergunakan lagi untuk kayak gini ya Mbah ya. Biar Mbah juga nggak merasa terganggu. Ya mungkin itu saja Mbah. Ya, terima kasih. Pamit dulu ya. Ya. Duh, ini kenapa ini? Wah, ada apa ini Mas Budi? Sepertinya brutal sekali ini. Ya. Itu bisa dijelaskan Mas Budi? Jadi ini Mas Bud. Jadi ada satu entitas ya yang mencoba untuk berkomunikasi sama Mas Pur tadi. Iya. Namanya Mbah Kuto. Ya, Mbah Kuto merasa terganggu karena adanya hal-hal kayak gini nih. Yang suka bermain-main dengan hal gaib. Yang Mbah Kuto itu merasa dirinya seperti ditantang gitu. Jadi buat teman-teman ya mungkin sedikit masukan bahwa kalau kita ke tempat yang sudah lama tidak dipakai, mungkin jangan melakukan hal-hal seperti ini ya, karena bisa menyinggung makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Ya, mungkin itu saja yang disampaikan beliau tadi. Ya, cuman itu saja sih. Ya. Karena kebanyakan saya tanyakan itu, ya dia nggak mau jawab, cuma diem aja gitu. Cuma ya dia merasa terganggu aja karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab ini tadi. Ya. Oke, mungkin cukup ya di sesi ini. Kita bergeser lagi aja ke bangunan sebelah tadi ya. Sebelah ya? Ya, oke. Ikuti terus ya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman. Ini kita berada di sesi terakhir ya Mas Yudi ya. Ya, betul. Mungkin sebelum kita membahas yang tadi, mungkin kita rangkum dulu ya Mas Yudi ya. Mungkin Mas Yudi ada yang mau disampaikan, dirasakan tadi kita berkeliling. Dan mungkin juga nanti sembari saya menggambar ada pertanyaan nanti apa aja gitu. Ya. Mungkin yang dirasakan dulu aja Mas Yudi tadi dapat apa? Kalau dari segi yang saya rasakan Mas Bro, ya di sini tadi cukup banyak ya. Dari awal tadi bahkan saya mencoba untuk sendiri mengeksplor tempat ini ya. Untuk memeriksa gimana tempatnya itu aman enggak gitu kan.
Tadi sempat ke toilet sebelah itu, ya baru apa melihat bagaimana sih tempatnya, dan tahu-tahu ada gangguan gitu dari atap gitu kan, seperti ada yang melempar batu atau apa gitu, dek itu saya sempat kaget di situ kan, dan langsung ke sini lagi, ya terus dari kita menyusuri ke ruangan utama tadi. Di beberapa bilik-bilik gitu ya Mas Kur. Ya, jadi di kamar-kamar ya. Itu seperti kita menembus satu dimensi gitu. Ya. Jadi dimensinya itu berlapis ya. Dan di sana itu setiap dimensi seperti memiliki hawa yang berbeda teman-teman. Jadi semakin panas dan akhirnya tadi di salah satu tempat yang saya mencium benar-benar mencium bau Mas Kur. Ya. Baunya itu seperti bau busuk teman-teman, jadi busuk sekali ya. Mungkin Mas Kur sendiri juga merasakan ya? Iya, sangat kenceng, kuat banget ya. Dan di situ juga panasnya minta ampun ya. Saya sampai benar-benar sampai kegerahan ya. Mas Kur saja sampai keringetan ya, banyak sekali ya. Sampai berjojoran keringatnya, sampai bajunya juga basah ya, sama mungkin sedikit suara-suara sih ya, kalau yang saya tangkap dari tadi itu cuma suara apa ya, cuma suara desis-desis gitu aja sih ya, nggak terlalu jelas ya mungkin itu satu apa ya, yang mungkin interaksi mereka ya salah satu interaksi mereka ya mungkin supaya seperti sebuah informasi ya, kalau memang bahwa saya tuh di sini ada gitu, ya, di sini tuh memang ada penunggunya teman-teman. Nah mungkin sambil saya bertanya Mas Kur, Mas Kur mungkin akan melakukan visualisasi ya gambarnya Mas Kur. Teman-teman, sepertinya Mas Kur kemasukan lagi nih ya. Permisi ya, siapa? Dengan siapa ya saya bicara, bisa diberitahu namanya? Siapa? Eva. Ya. Kenapa ya? Nggak ada apa-apa ini Mbak Eva. Kita cuma di sini. Hah? Ada dari mana ya? Nah, ini kita dari kantor mau eksplor di sini. Ya cuman mau nyusurin tempat-tempat di sini. Jadi gimana tempat-tempat itu seperti apa? Dulunya kok bisa terbengkalai itu gimana? Mungkin Mbak Eva ada cerita bisa disampaikan? Ya, mungkin sedikit Mas. Mas ya. Ya. Saya di sini memang dalam saya di sini. Sudah berapa lama di sini? Dari dibangun tempat ini, saya itu mengabdikan diri saya. Iya. Jadi Mbak Eva di sini sudah lama sekali ya? Mengabdi berapa lama Mbak? Di sini saya kurang lebih 30 tahun. Sudah cukup lama teman-teman. Dan kenapa ini kok gerejanya sudah tidak dipakai? Itu ada perkara cuma ya waktu prosesi ya. Dan memang ya menyelamatkan semuanya yang ada di sini. Jadi Mbak Eva dulu di sini kehidupannya dulu seperti apa? Ini bisa diceritakan. Saya banyak murid ya, yang untuk mengabdikan ke agamanya apa? Oh, saya Muslim. Oh, Muslim ya. Ya. Nggak apa-apa karena memang kita kan saling toleransi. Iya, betul. Jadi saya dulu memang untuk mengajar untuk biarawati yang di sini, dan memang mengabdikan dirinya untuk Tuhan, Tuhan kami. Iya. Jadi sudah cukup lama ya Mbak Eva di sini, selama 30 tahun ya di sini. Ya, bahkan kakak saya pun dimakamkan di sini, Mas. Kalau boleh tahu dulu ceritanya gimana kok Mbak Eva bisa meninggal di sini, atau mungkin gimana? Ya, saya waktu kejadian
itu saya itu menolong banyak jemaat, banyak juga murid-murid saya yang saya suruh keluar. Jadi memang saya waktu itu semuanya sudah pada keluar, saya mau keluar, tetapi ada kayu yang di atas itu menimpa tubuh saya, Mas. Jadi saya terbakar di sini. Ya, jadi ceritanya seperti itu ya teman-teman. Makam saya ada di situ. Oh, di sebelah mananya? Di dekat toilet itu? Yang tadi masih nggak bisa masuk lagi di sana. Sebenarnya saya makamnya di situ, Mas. Jadi memang seluruh keluarga saya ya, mungkin penghormatan juga untuk saya, jadi saya dimakamkan di situ. Apa ada teman-teman Mbak Eva yang lain juga di sini dimakamkan di sini? Enggak ada. Yang dimakamkan di sini yang meninggal waktu itu juga bapak saya. Cuma Mbak Eva sendiri ya? Saya mau ini ya Mas ya, tolong sampaikan kepada yang masih hidup bahwasanya tempat ini jangan dipakai untuk maksiat dan juga mesum. Ya. Karena di sini saya tuh banyak seperti itu, Mas. Yang dipakai untuk minum-minuman, yang dipakai untuk untuk pacaran dan sebagainya. Ya. Kita sampaikan. Ya, nanti kita coba sampaikan ya. Ya, kita kan toleransi ya, Mas. Ya. Ya, memang kami tidak terlihat. Tapi kan di tempat seperti ini, kami itu juga menghuni sini. Jadi toleransi sama seperti itu. Ya. Seperti itu ya, Mbak Eva. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan? Ya, itu saja, Mas. Terima kasih. Ya. Karena memang tapi juga Mas ini sudah berkomunikasi sama saya. Ya. Sudah meminta izin mau ke tempat ini. Itu yang titik pesan untuk yang masih hidup, untuk bertoleransi sesama makhluk. Ya, nanti seperti itu ya Mas. Ya. Terima kasih, saya pamit dulu. Ya. Semoga Tuhan memberkati. Ya. Jadi tadi Mas Jody yang di ini di tengah-tengah pembicaraan ya, Mas Kur, tiba-tiba ada salah satu entitas yang sudah menghuni tempat ini cukup lama. Ya. Selama 30 tahun ya kurang lebih. Ya. Jadi beliau ini namanya Mbak Eva. Ya. Dan dia seorang biarawati di sini. Oh ya. Dan sudah mengabdi di sini cukup lama juga. Ya, dimakamkan juga di sini, Mas Kur. Ya. Karena tadi kan saya memang pertama tadi merasakan ya Mas, jadi ya sebuah entitas yang besar, tapi kita tidak bisa masuk ke dalam seperti itu. Mungkin cocoknya masih di situ sih. Mungkin coba sekalian saya visualisasikan ya. Ya, sambil mungkin saya melanjutkan tadi ya Mas. Ya. Jadi ada pesan dari beliau. Kalau misalkan di tempat seperti ini tuh jangan digunakan untuk tempat-tempat yang negatif ya. Dalam artian tidak boleh digunakan untuk pesta miras ataupun pacaran atau sebagainya. Ya, karena tadi kita menemukan botol tadi ya Mas Jody, ya. Emang benar ya ternyata ya. Jadi tempat ini tuh sering sekali digunakan untuk pesta miras ataupun mungkin pacaran. Ya, mesum gitu ya. Ya, mesum juga di sini. Jadi jangan sembarangan untuk menggunakan tempat-tempat seperti ini untuk hal tersebut ya. Ya, betul. Ya, akhirnya juga tapi cerita beliau ini mungkin cukup ini ya Mas Bro. Cukup apa ya kalau saya bilang mungkin sedikit ini heroik, karena dulu beliau semasa hidupnya mengajar di sini cukup lama. Dan waktu gereja ini tuh terjadi sebuah bencana itu, kebakaran, beliau itu sempat menolong orang-orang di sini Mas Bro. Ya, sampai mengorbankan dirinya dan dia meninggal di sini dan akhirnya dimakamkan di situ. Ya, karena tadi entitas itu ada di situ dan
apa ya, seperti beliau itu masih mengenakan busana itu ya, Mas Yodi, dan juga masih gitu, seperti kayak membawa kitab seperti itu, Mas. Masih jadi masih lengkap seperti itu, pakaiannya itu masih juga ada kalung gitu. Ya, sembari menggambar mungkin Mas Yodi ada yang ditanyakan? Ya, ada beberapa pertanyaan, Mas Pur. Ya mungkin awalnya itu saya ingin bertanya tentang tadi ya yang kita temukan di ruangan utama tadi. Ada yang sedang melakukan bukan sedang ya, yang sudah melakukan apa ya, seperti permainan alam gaib gitu. Nah itu tuh pasti ada tata caranya ya, Mas Bro. Kenapa mereka juga melakukan hal tersebut itu untuk apa gitu? Ya, kalau yang tadi sih memang untuk penasaran mereka ya, oknum yang penasaran dengan gaib itu ada enggak sih seperti itu kan. Jadi mereka itu yang saya lihat itu memilih tempat ini karena memang sudah kosong seperti itu. Kan pikiran mereka pasti ini pasti banyak makhluk astralnya gitu kan. Jadi mereka seperti pengen berkomunikasi, pengen mungkin penasarannya yang tinggi ya, Mas Yudi. Tapi seperti itu sebenarnya hal yang salah sebenarnya. Itu malah memancing mereka, memancing emosi mereka untuk mereka itu dipermainkan seperti itu. Tapi pasti ada tata caranya, Mas Pur. Mungkin Mas Pur mengetahui bagaimana tata cara mungkin dari oknum-oknum ini yang melakukan hal tersebut gitu. Ya, kalau yang tadi sih menurut saya itu masih kecil-kecilan sih, Mas. Dalam artian itu mungkin medianya cuma pakai kayak ini tadi apa ya, seperti papan yang bisa ditulis seperti itu, tulisannya, dan juga pensil yang nanti itu biasanya kalau mereka yang diundang datang itu mereka ditanyain seperti ya gampangannya sudah lama nggak di sini, kan tadi ada jawaban ya tidak seperti itu ya. Mungkin pensilnya itu bisa bergerak sendiri ke ya atau yang tidak gitu. Tapi kalau untuk yang besar itu mungkin kalau Mas Yodi juga pernah tahu itu seperti jalangkung seperti ada boneka. Nah kalau itu memang agak rumit ya. Dalam artian agak rumit itu seperti semua yang dipakai untuk jalangkungnya sendiri itu harus barang dari curian semua, Mas Yodi. Seperti kepalanya itu kan biasanya memakai tempurung kelapa seperti itu. Nah, itu harus barang yang curian. Juga untuk rangkanya seperti gagang sapu yang apa itu, ya sapunya itu juga harus suri, nggak boleh beli. Seperti itu syaratnya. Jadi mungkin mereka ketika melakukan permainan gaib ini pastinya ada resikonya ya, Mas. Dan mereka pasti tidak memikirkan resikonya itu seperti apa ya. Betul. Dan kemudian ada lagi, Mas Pur, yang tentang Mas Pur tadi bilang bahwa ada oknum yang memakai tumbal untuk usaha perdagangan di sekitaran sini. Nah, itu tuh cara kerjanya tumbal itu seperti apa sih? Kalau tumbal sendiri kan memang banyak ya, Mas, dibagi beberapa sih. Tapi mungkin saya membahas yang tempat ini. Jadi tempat ini itu cara kerjanya itu seperti penjual yang mempunyai usaha warung, seperti warung makan ataupun warung kelontong dan sebagainya. Dia itu pergi ke dukun, meminta untuk penglarisan. Nah di sini kan ada beberapa tahap ya, Mas Yodi ya. Mungkin kan ada yang memilih secara untung besar ataupun yang penting laku terus. Kalau yang untung besar itu memang yang bisa dikatakan seperti pesugihan. Artian pesugihan itu ya ada tumbal, yang tumbal itu dari keluarga, dari anak sendiri ataupun kerabat dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang di sana tadi memang itu tumbal yang penting itu laris gitu, yang penting banyak yang datang, walaupun nggak serame kalau pesugihan ya, Mas Yodi. Jadi itu cara kerjanya. Waktu ke dukun itu membawa syarat-syarat, Mas, seperti minyak-minyakan, seperti bunga-bunga seperti itu. Dan nanti sama dukunnya itu
bunganya itu kan dikasihkan ke yang minta, yang betul. oknumnya ini ya. Nah, nanti biasanya yang dipilih itu di pertigaan, di perempatan, ataupun di proliman yang besar. Jadi bukan cuma proliman ataupun perempatan yang di desa ya Mas Yodi ya. Jadi yang jalan besar gitu ya, yang jalan besar, yang ramai, dan di depan gereja ini kan jalan lintas provinsi yang ramai. Jadi oknum ini dari dukun itu dibuangnya di sekitaran jalan depan ini Mas Yodi. Nah, karena ini karena oknumnya ini mengabaikan, seperti halnya kan itu harus diperbarui gitu Mas Yodi. Tiap 40 hari itu harus datang ke dukunnya lagi untuk meminta persyaratan lagi yang akan dibuang kemana lagi seperti itu. Dan yang tadi memang sudah tidak dihiraukan lagi. Jadi sosoknya ini seperti tidak dibawa pulang lagi ke dukunnya. Jadi terus menempati di tempat lagi. Nah, ketika oknum ini melakukan tumbal ya Mas. Iya. Nah, itu saat mereka membuang apa seperti bunga itu tadi di sebuah jalanan, dan apakah yang mungkin bisa terjadi ya Mas Pur, dari bunga tersebut, apakah memang ada sosok-sosok yang berwujud seperti itu? Ya, seperti halnya tadi ya Mas Yodi ya. Saya kan karena memang melihat itu sosok yang seperti besar, dan perutnya itu juga membesar, tapi warnanya itu, badannya itu semua hijau. Yang Mas Yodi dan mungkin kita semua kameramen tadi juga merasakan bau yang menyengat ya. Nah itu kan sosoknya itu Mas Yodi. Jadi cara kerja dia memang setelah dilempar ke jalan itu, mungkin ada pengendara yang menginjek bunga itu, seperti itu, apa yang menendang bunga itu. Nah yang jadi sasaran yang orang itu. Jadi ketika ada sebuah bunga ataupun sesaji ini tadi yang dibuang di jalanan ini tadi, dan apabila ada oknum yang mungkin melindas ataupun menendang, dan akhirnya orang tersebut yang menjadi korban ya, yang menjadi tumbal gitu. Tumbal dari pesugihan ini tadi ya. Ya betul. Ya, gimana Mas Sur? Sudah jadi visualisasinya? Nih, bisa karena ya tidak begitu ini sih, simple. Nah, jadi seperti ini teman-teman, sebuah gambar dari Mas Pur, visualisasinya. Biarawati ya Mas Pur ya. Saya melihatnya memang masih lengkap seperti itu ya pakaiannya ya Mas Yodi ya. Kalau saya sih ini sih, pesan beliau yang bagus itu memang kita harus bertoleransi ya Mas Yodi ya. Betul. Dalam sesama agama ataupun juga sesama makhluk seperti itu. Jadi kita hidup di dunia ini memang bukan cuma kita manusia aja ya Mas. Jadi kita berdampingan juga ya Mas dengan mereka semua. Jadi setidaknya kita saling menghormati juga ya, walaupun memang kita beda alam ataupun beda ras, beda agama. Jadi tetap kita harus menjaga kerukunan ya Mas. Betul ya. Karena negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi semua agama, semua ras dan sebagainya itu kita harus saling toleransi. Gitu. Ya mungkin ada yang disampaikan lagi Mas Yodi, apa yang ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup sih Mas Pur. Sudah cukup menjawab pertanyaan saya tadi. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman, rangkaian penelusuran kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa, mungkin ada tambah lagi Mas Pur? Kalau saya sih mungkin sedikit ya Mas Yodi, mungkin merangkum semua yang kita eksplor di sini. Yang pertama memang seperti Jailengkung tadi itu, yang jelas itu tidak baik lah ya. Kegiatan yang tidak perlu dilakukan seperti itu ya. Karena itu malah mengganggu mereka yang ada di sini seperti itu. Dan juga itu nanti ada seperti efeknya Mas Yodi. Jadi memang kalau kita itu bermain itu tidak kuat dan sebagainya, itu kalau enggak diganggu di situ itu bisa ketempelan sampai rumah seperti itu Mas Yodi. Jadi resikonya cukup ini cukup besar ya.
Dan juga yang terakhir saya sampaikan, untuk tempat-tempat terbengkalai seperti ini itu jangan terus dimanfaatkan untuk seperti tadi, untuk maksiat, pesta miras, untuk mumpung kosong nih, untuk pacaran dan untuk mesum dan sebagainya. Jadi kita toleransi juga sesama makhluk seperti itu ya Mas Yudi, karena kita kan nggak tahu, nggak bisa melihat mereka. Nanti kalau baru pacaran dan sebagainya malah nggak bisa keluar dari sini kan, malah bingung, bahaya nanti ya. Nanti malah bisa gancet Mas. Nah itu nggak bisa lepas juga kan, bahaya ya. Ya mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan di sini. Berjumpa lagi ya besok di konten kita yang lebih seru lagi ya Mas Yudi, lebih semoga banyak bermanfaat juga, menghibur teman-teman. Weh Mas Yudi, ya mungkin sekian ya teman-teman penelusuran kita pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman semua juga terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa kalau ada kuning-kuning jangan di skip ya teman-teman, karena itu nyawa bagi kita ya, seperti yang dikatakan Om Hao kemarin. Betul, ya itu kan seperti apresiasi dari kalian untuk kreator bagi kami ya, untuk lebih bersemangat membuat konten gitu ya. Jangan lupa juga buat teman-teman semua yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan juga klik tombol like, nyalain notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.